Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang gelombang. Perhatikan demonstrasi percobaan berikut. Alat yang diperlukan: 1 tali dengan panjang 3 meter, 2 karet gelang. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Ikatlah karet gelang pada tali kira-kira pada jarak setengah meter dari salah satu ujungnya. 3. Peganglah salah satu ujungnya olehmu dan ujung yang lain oleh temanmu. Kemudian usikan atau getarkan tali ke atas dan ke bawah. Amati yang terjadi pada tali dan karet gelang yang diikatkan tadi. Yang perlu kamu diskusikan: pertama, pada saat kamu getarkan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Ternyata karet gelang tidak ikut bergerak bersama gelombang tali. Apakah bagian tali ikut berpindah merambat bersama gelombang? Bagian tali atau karet tidak ikut berpindah, tetapi bergerak naik turun pada tempat yang sama. Apa yang dirambatkan oleh gelombang? Yaitu energi. Mintalah temanmu untuk menggetar-getarkan tali tersebut dengan cepat. Apa yang kamu rasakan? Ya, yang kita rasakan adalah adanya getaran. Kesimpulannya, pada saat merambat, gelombang itu memindahkan atau menghantarkan energi, sedangkan medium atau zat perantaranya tidak ikut merambat. Pada saat menggetarkan tali, gelombang akan merambat pada tali ke arah temanmu, tetapi karet gelang yang diikatkan tidak ikut merambat bersama gelombang. Demikian pula dengan tali juga tidak ikut merambat. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa gelombang merambat hanya menghantarkan energi, sedangkan mediumnya tidak ikut merambat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Yang bertanda merah tidak akan berpindah posisi. Dia hanya bergerak naik dan turun saja. Artinya tidak ikut merambat searah rambatan gelombang. Jadi pada perambatan gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat. Lanjut dengan gelombang transversal. Yang kamu perlukan adalah tali tambang atau selingki. Yang harus kalian lakukan: pertama, letakkan tali tambang atau selingki di atas lantai. Mintalah temanmu untuk memegang salah satu ujung tali atau selingki. Berilah usikan pada tali atau selingki beberapa kali ke arah samping. Amati arah rambat gelombangnya. Yang perlu kamu diskusikan: pertama, kemanakah arah rambat gelombang? Ketika tali digetarkan, tali akan bergetar ke kanan dan ke kiri. Apakah arah getar dengan arah rambat gelombang saling tegak lurus? Iya, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Perhatikan gambar gelombang transversal. Kesimpulannya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Lanjut dengan gelombang longitudinal. Alat yang diperlukan adalah selingki. Yang harus kalian lakukan: pertama, letakkan selingki di atas lantai yang licin dan mintalah temanmu memegang salah satu ujungnya. 2. Gerakkan salah satu ujung selingki dengan cara memberikan dorongan dan tarikan pada selingki. 3. Amati dan gambarkan fenomena yang terjadi pada selingki. Perhatikan di layar, menunjukkan selingki yang digetarkan dengan cara mendorong dan menarik atau digerakkan ke depan dan ke belakang. Ke arah manakah getaran pada selingki? Ketika selingki digetarkan, selingki akan bergetar sejajar dengan arah getaran, membentuk pola rapatan dan renggangan.
kemanakah arah rambat gelombangnya? Gelombang merambat sejajar dengan arah getarannya. Apakah arah getar dengan arah rambat gelombang searah? Ya, arah getar searah dengan arah rambat gelombang. Kesimpulannya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi, sehingga sampailah ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Berdasarkan energinya atau perlu tidaknya perantara, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu mekanis dan elektromagnetik. Perambatan gelombang mekanis memerlukan medium atau zat perantara, misalnya pada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, misalnya adalah gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Yang atas menunjukkan selingki yang digetarkan ke arah atas dan bawah, sehingga terbentuklah gelombang transversal. Sedangkan yang bawah, selingki yang digetarkan dengan cara mendorong dan menarik, atau digetarkan ke arah depan dan belakang, sehingga terbentuklah gelombang longitudinal. Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentukan seperti ini disebut gelombang transversal. Perhatikan bagian-bagian gelombang transversal. Titik B adalah dasar gelombang. ABC merupakan lembah gelombang. CDE bukit gelombang. ABCDE disebut sebagai satu gelombang, sehingga satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jika dimulai dari B, satu gelombang berakhir di titik F. Jarak B ke B aksen atau D ke D aksen disebut sebagai amplitudo atau simpangan paling jauh. Jarak D ke H atau F ke C disebut sebagai panjang gelombang atau istilahnya lambda. Perhatikan layar, berapakah banyaknya gelombang? Di sini ada 2 bukit dan 2 lembah, sehingga banyaknya gelombang adalah 2. Berapakah panjang gelombangnya atau lambdanya? 2 gelombang panjangnya adalah 4 meter, sehingga satu gelombang panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 2 meter. Berapakah amplitudonya? Amplitudo adalah simpangan paling jauh, yaitu setinggi 10 cm. Berapakah periode gelombangnya? Periode merupakan waktu untuk terjadinya satu gelombang. Dari gambar, 2 gelombang dibutuhkan waktu 8 sekon, sehingga periodenya adalah 4 sekon. Berapakah frekuensinya? Frekuensi merupakan banyaknya gelombang tiap sekon, sehingga sama dengan 1/4 Hz. Berapa cepat rambat gelombangnya? V sama dengan S per T, sama dengan 4 meter dibagi 8 sekon, sama dengan setengah meter per sekon. Atau V sama dengan lambda dibagi periode, sama dengan 2 meter dibagi 4 sekon, sama dengan setengah meter per sekon. V bisa juga dirumuskan lambda kali frekuensi, sama dengan 2 kali 1/4 sama dengan setengah meter per sekon.
Gelombang longitudinal dapat kamu amati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Ketika selingki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terbentuk gelombang yang merambat pada selingki dan membentuk pola rapatan dan renggangan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Kesimpulannya, berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Demikian anak-anak pembahasan tentang gelombang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.